Bapak Ibu yang berbahagia, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Hari ini berbahagia kita bisa sama-sama membahas apa yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Bapak Ibu, kita sebagai perumah tangga itu selalu mendukung, menyokong kebutuhan para biku. Kenapa? Karena para biku tidak bermata pencaharian seperti kita, ya. Sehingga 4 kebutuhan pokok mereka itu selalu dipersembahkan oleh umat. Nah, selagi berhubungan dengan kondisi pendukungan para biku tersebut, kita harus dan perlu tahu kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dipersembahkan kepada para biku. Tujuannya apa? Agar kita bisa mendukung keberlangsungan latihan praktek mereka yang lebih baik, sehingga tujuan mereka juga dapat tercapai. Para biku kenapa menjadi biku? Karena mereka ingin melatih diri mencapai magga dan pahala dalam kehidupan ini. Sehingga perang umat sangat besar dalam mendukung keberadaan mereka, ya. Nah, Bapak Ibu, catu pacaya. Catu itu 4, pacaya itu kebutuhan, ya, jadi kebutuhan pokok. Nah, catu pacaya ini kita perumah tangga juga butuh, betul enggak? Kita butuh pakaian enggak? Ya, butuh. Para biku memiliki pakaian yang disebut jubah. Jadi ada jubah dalam, kemudian utara sangga yang bagian atas, dan kemudian diperkenankan oleh Sang Buddha memiliki jubah luar yang bisa untuk membantu tubuh ini ketika memasuki iklim atau cuaca yang dingin, ya. Sehingga mereka mempunyai 3 macam jubah satu setel. Nah, kemudian seorang biku secara winaya itu biasanya membawa jubah cadangan. Jadi mereka cuma punya harta itu 2. 1 yang dipakai, 1 yang siap-siap untuk penggantian, ya. Nah, kemudian makanan. Makanan bagi seorang biku itu dipersembahkan oleh umat. Artinya apa? Kalau seorang biku tidak menerima persembahan makanan dari umat, dia tidak bisa ambil makanan tersebut, ya. Makanya kalau Bapak Ibu berdana makanan, itu biasanya mempersembahkan makanan tersebut. Dalam winaya itu banyak aturannya. Salah satu itu ketika menerima persembahan apapun, bukan cuma makanan, itu jarak kurang lebih 1 meter, ya. Jadi tidak bisa jauh-jauh. Nanti ambil, ya simpan aja di sana, nanti saya ambil. Tidak bisa begitu, ya. Kalau kita sama teman-teman kan ya biasa, ya, perumah tangga biasa. Tapi kalau para biku tidak bisa, harus diserahkan. Nah, bagaimana kalau makanan tersebut belum diserahkan, kemudian misalnya contoh kasus, ya, makanan sudah disajikan di meja, kemudian ada biku, jadi biku, ya, biku yang melihat, jadi makanan ini belum dipersembahkan, biku yang melihat, kemudian ya, jadi dibuka satu-satu, kemudian dia memberitahu kepada perumah tangga, ini. Nah, kemudian dipersembahkan kepada biku yang hadir, ya. Nah, bagaimana dengan kasus begitu? Boleh tidak diterima oleh biku yang kan sudah dipersembahkan, tapi sebelumnya bikunya sudah. Jadi dia lihat, oh ini, ya. Kira-kira bisa tidak bikunya terima? Tidak, ya. Jadi itu juga dilakukan di wihara, bukan di wihara, dilakukan oleh Yang Mulia Ajahn Chah
Bapak Ibu bisa cari di buku-buku ya. Aduh, ini faktor usia. Baru saya baca bukunya kemarin. Tadi pagi sempat diulang lagi. Saya lupa judul bukunya. Intinya tentang makanan. Jadi Ajahn Chah bercerita bahwa pada satu hari mereka berkunjung ke satu tempat. Kemudian biku-biku yang ada di sana, jadi mereka terbiasa menerima dana makanan nasi, ya pakai patah. Kemudian lauknya itu disimpang di sana dan biku tuan rumah itu setelah memilih, kemudian meminta kapia atau pengurus wihara untuk mendanakan. Nah, Ajahn Chah dan 4 orang biku pendampingnya ketika melihat hal itu merasa bahwa ini sudah salah, ya. Jadi Bapak Ibu, di Vinaya itu sebenarnya bagus sekali, indah sekali. Kenapa? Ya, yang melakukan kesalahan itu kan biku lain, ya. Tapi ketika kesalahan terjadi di barang tersebut, maka makanan tersebut ketika disumbangkan ke sangga itu menjadi tidak layak untuk dimakan oleh biku yang lain, gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ketika Ajahn Chah melihat hal itu dilakukan, Ajahn Chah kemudian tidak menyentuh lauk pauknya. Teman-temannya 4 orang juga begitu. Jadi hari pertama mereka berkunjung ke wihara sebagai tamu, mereka makan nasi putih. Besoknya terjadi lagi. Ada biku datang, tek 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 tek, dipersembahkan lagi. Hari kedua mereka makan nasi putih lagi. Hari ketiga, hari keempat, kalau tidak salah hari kelima. Orang-orang sudah mulai bertanya-tanya, lah kenapa begini? Nah, Ajahn Chah kemudian berinisiatif, ya. Kan orang-orang bisa lihat, lah ini biku kok cuma makan nasi putih? Apa ada sesuatu yang salah? Nah, Ajahn Chah kemudian bertemu dengan kepala wihara untuk mengklarifikasi supaya tidak ada salah paham, ya. Kenapa? Karena umat kan suka mengira-ngira. Nanti berpikir, wih, ini 5 ini hebat ini. Cuma makan nasi putih, tidak mau makan lauk pauk, ya. Nanti kisahnya kayak siapa lagi? Jambuka. Orang dana makanan yang enak-enak, dia cuma ngambil daun kemudian disentuh. Terus ditanya, wahai petapa yang sakti, kenapa kamu tidak makan makanan kami? Oh, saya cuma makan udara. Ya. Yang terjadi adalah Ajahn Chah kemudian karena melihat itu sudah terjadi dan dari biku tuan rumah juga sudah merasa timbul pertanyaan. Ajahn Chah kemudian menyampaikan bahwa dalam tradisi para biku, khususnya Theravada, ya, jadi Bapak Ibu teman-teman kita perlu mengetahui bahwa kebikuan itu punya tradisi yang terpecah sejak awal konsili, ya. Sehingga nanti ketika kita berhubungan dengan masyarakat, kita akan melihat bahwa tradisi-tradisi itu berbeda-beda. Ya, jadi ada tradisi Theravada, ada tradisi macam-macam. Nah, Ajahn Chah menjelaskan bahwa makanan yang belum dipersembahkan, dan itu ada di Vinaya, ya. Makanan yang belum dipersembahkan ketika disentuh atau jadi kan bikunya waktu melihat begini itu kan kemudian menunjuk, berarti kan bikunya minta, ya. Nah, ketika diperoleh dengan cara yang salah, maka makanan tersebut menjadi tidak pantas untuk dikonsumsi oleh biku yang lain. Ketika mengkonsumsi makanan tersebut, maka yang mengkonsumsi juga ikut bersalah. Bapak Ibu paham ya? Jadi Vinaya itu begitu indah. Para biku hanya makan makanan yang memang layak untuk mereka. Bahkan kalau salah ketika dipersembahkan pun, mereka boleh tidak makan. Kenapa? Karena inilah latihan moralitas yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita kan cincai gitu, ya. Masuk di rumah
tamu, apalagi kalau kita sudah dekat, kita sebagai tamu, begitu datang, ada makanan, enaknya makananmu, belum dipersilakan, sudah ambil. Atau orang-orang sudah selesai acara, dia masih makan sendiri di sana, tidak mau pusing yang lain. Ya, orang-orang sudah pindah, bikin acara yang di tempat lain, dia masih tetap makan. Nah, kita sebagai perumah tangga bisa begitu, bisa kurang ajarnya seperti itu. Tetapi para biku menjaga moralitas sekecil mungkin agar tidak bersalah. Seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah diberikan penjelasan seperti itu dari cerita Ajanca di artikel tersebut, diketahuilah kemudian para biku tuan rumah, kepala wiharanya berterima kasih, kemudian mengatakan, kami sudah terbiasa seperti itu, sehingga ketika ada masukan seperti ini, kami sangat berterima kasih, dan kami akan berusaha mengembalikan ke aturan yang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita bersalah, kita bisa perbaiki enggak? Bisa, bisa. Sama kalau Bapak Ibu misalnya suka atasila, ya. Kemudian tiba-tiba pada hari itu Bapak Ibu lupa. Bapak Ibu lagi mandi, kemudian tiba-tiba keluar all-sound-nya semua, lagu-lagu yang disukai. Nyanyi sendiri, baru tiba-tiba ingat, saya atasila hari ini. Boleh enggak atasila kita batal atau kita lanjut lagi? Lanjut, ya. Oh, saya tidak akan menyanyi lagi. Saya sekarang lagi atasila. Ya. Boleh seperti itu. Jadi pada saat latihan tidak ada yang namanya batal. Demikian pula para biku ketika mereka salah, misalnya ada biku yang tetap mengambil makanan tersebut dan pada saat itu mereka sudah salah, mereka cukup mengakui bahwa itu salah. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi pengakuan itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Agar kita tahu kita salah. Karena kita tidak akan berubah kalau kita tidak tahu kita salah. Yang kedua, kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengakui bahwa kita salah. Ya. Nah, itulah luar biasanya winaya. Yang terjadi adalah setelah hari ke-6 kalau tidak salah, jadi kepala wihara memberitahukan kepada para biku yang ada, dan pada saat persembahan makanan berikutnya tidak ada lagi biku yang lihat-lihat, ya. Yang ada adalah perumah tangga menyediakan, biku langsung standby, kemudian dipersembahkan. Nah, pada saat itulah Ajanca dan 4 orang temannya kemudian menyentuh lauk pauk, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari cerita winaya ini, saya bilang kenapa sangat indah. Karena yang melakukan kesalahan itu biku yang lain. Tapi karena barang yang akan dipersembahkan ini, makanan ini sudah tidak layak. Biku yang lain ketika mengetahui bahwa itu tidak layak kemudian dipersembahkan, mereka turut menerima atau menanggung akibat dari kesalahan tersebut. Ya. Sehingga winaya itu sedemikian halusnya itu bisa membuat para biku itu betul-betul berlatih agar tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang dapat dicela oleh para bijaksana. Bapak Ibu, mengenai makanan lagi kembali. Makanan bagi para biku itu terbagi atas 4 waktu untuk dikonsumsi. Kenapa perumah tangga perlu tahu? Supaya kita bisa tahu kapan memberikan dana makanan yang tepat kepada para biku, ya. Jadi misalnya nih, kita langganan sama Starbucks. Starbucks itu sering bikin promosi. 100.000 dapat 2 galon 1 liter, ya. Itu kan murah. Kita pikir, Banteku suka minum, ya. Terus pesan Starbucks, datang.
Sudah sore hari, siang hari lah, jam-jam 2, jam 3, saya mau ketemu Bante nih. Saya mau persembahkan ke Bante karena Bante senang minum Starbucks, ya. Nah, pertanyaannya, kalau diserahkan di pagi hari dengan di siang hari, Bantenya bisa terima enggak kalau pagi hari? Bisa. Kenapa kalau di siang hari tidak bisa diterima? Karena sudah lewat tengah hari. Dan kenapa Starbucks tidak bisa diterima? Karena biasanya kopi yang kita pesan itu ada campuran susu. Ya, seperti itu. Jadi susu tidak bisa dikonsumsi setelah tengah hari. Gitu, ya. Nah, tentang makanan ini memang dari setiap tradisi di daerah itu bisa berbeda-beda, ya. Contoh, kalau Bapak Ibu atas sila, kalau kita di Indonesia boleh minum teh enggak? Teh kita kasih gula, manis, kemudian kita minum. Boleh. Ya. Di Indonesia boleh. Tapi kalau di Myanmar, kenapa tidak boleh? Ya. Di Myanmar tidak boleh karena daun teh di sana dijadikan sayur. Artinya, ya, jadi penjelasannya kita harus paham sehingga kita tidak mengklaim bahwa pengetahuan kita saja itu yang benar, gitu. Ya, kita bisa memahami mereka. Jadi segala sayur yang sebenarnya masuk di makanan yang pertama, waktu pertama tidak bisa dikonsumsi setelah tengah hari, ya, itu ketika dibuat jadi jus itu tetap tidak boleh, gitu. Ya, nah. Jadi setelah jam 12 di Myanmar rebusan daun teh, artinya kita minum teh itu tidak bisa. Tapi di Indo boleh. Dulu saya punya pengalaman, saya pikir minum, buat teman-teman dulu, siapa tahu pengalamannya sama. Ada enggak yang pernah atas sila atau mempersembahkan susu kedelai, air tahu kepada Bante, atau kita minum setelah tengah hari pada saat atas sila? Ada yang pernah? Nah, di Thailand susu kedelai boleh. Ya, di Thailand itu boleh. Di negara Buddhis lain tidak boleh. Aturannya kenapa? Karena biji kacang kedelai itu kan sayur, ya. Jadi ketika dibuat jadi air susu kedelai, orang bilang air tahu, itu tidak boleh, gitu, ya. Dan di Thailand itu mungkin lebih longgar, ya. Keju itu setelah siang hari boleh, padahal keju itu padat, ya. Nah, jadi buat teman-teman, kita mengetahui hal ini, kemudian kita juga atas sila kadang-kadang. Sekarang pilihan kembali kepada kita. Mau tetap menjalankan, mau tetap minum, atau tidak. Betul ya? Jadi kembali kepada kita untuk memutuskan. Nah, untuk saya sendiri setelah tahu bahwa itu tidak boleh, saya berhenti. Jadi saya tidak minum lagi susu kedelai. Kalau teh masih kadang-kadang, ya. Tapi lebih sering cuma minum air saja, air putih, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengetahui hal-hal ini juga? Supaya kita membantu para biku pada saat praktek, ya. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri, ya. Ini fakta Bapak Ibu, jadi bukan menjelek-jelekkan atau apa. Ini fakta. Tidak dapat dipungkiri, ada-ada saja petapa-petapa kita yang longgar. Ya. Jadi Starbucks didanakan di pagi hari, kemudian ketika mau keluar kota, Starbucksnya ini dititip sama sopir untuk dibawa. Umat yang berdana kemudian bertanyalah, ini Starbucks siapa yang mau minum?
Sopirnya bilang, Bante nanti di perjalanan sampai ke daerah tersebut. Perjalanan itu sudah jam 12 lewat, berarti jam 12 siang. Lah, siapa yang suruh kamu? Bante yang minta. Oh, enggak bisa. Buang. Umat yang baik bisa sekeras itu. Ya, bisa. Kenapa? Karena kita mau menjaga. Dan kebetulan yang dana Starbucksnya itu dia. Jadi dia tahu. Ya, loh ini kan tadi pagi saya danakan, kenapa tidak diminum? Kalau mau untuk perjalanan itu sudah melanggar. Tidak bisa. Gitu. Ya, oke. Mengenai buah-buahan, Bapak Ibu teman-teman, buah-buahan itu sampai di tengah hari juga. Tapi kalau jus boleh dengan aturan buahnya tidak lebih besar dari kepalan tangan, ya. Dan itu setelah dijus disaring airnya. Nah di Thailand itu disaring sampai 7 kali. Jadi minum jus saja itu capeknya minta ampun. Disaring 7 kali sampai betul-betul ampasnya tidak ada, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada pertanyaan enggak? Kira-kira ada yang pernah berdana makanan kemudian sempat timbul pertanyaan, kalau saya dana ini boleh enggak? Kalau saya dana ini bagaimana? Pernah? Ada ya? Kira-kira ada? Kita diskusi aja, jadi jangan satu arah begini. Oh, silakan. Siapa yang namanya Titik? Oh ya, Conde, ya. Iya, bagus. Iya. Ya, pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kalau seorang biku sakit dan dia harus minum obat? Perlu kita ketahui semua peraturan winaya yang fix diberlakukan kepada biku yang sehat. Sehingga ketika dia sakit, ada pengecualian. Ya. Tetapi ada satu yang tetap tidak bisa dilakukan oleh para biku walaupun dia sakit. Misalnya, Condi, saya ini lagi sakit, ya. Iya Bante. Apa yang saya bisa bantu Bante? Tolong Condi belikan Kentucky. Saya biasa kalau sakit saya makan Kentucky sembuh. Atau tolong belikan durian, tolong belikan. Tidak boleh. Itu sudah salah, ya. Termasuk kalau misalnya seorang biku lewat pengurus wihara atau kapia minta seperti itu. Tidak boleh. Biku tidak bisa meminta-minta. Tidak bisa mengatakan, Condi, besok saya mau makan ini. Oh ya, Bante, nanti saya siapkan Bante. Bante suka yang di mana? Di sini, di sini, di sini. Oh ini di sini yang enak. Oh ya sudah, besok saya siapkan Bante. Tidak boleh. Itu sudah pelanggaran, ya. Kenapa? Sederhananya begini. Kalau boleh biku seperti perumah tangga, ya. Kan kalau saya dengan Condi misalnya dekat, Condi, kita pergi makan ini deh. Ini aja. Jangan di sini lebih enak. Itu kan mau saya, ya. Terus apa bedanya biku dengan perumah tangga kalau seperti itu? Ya. Jadi biku tidak boleh meminta, kecuali, ada lagi kecualinya. Makanya Bapak Ibu, winaya kita jangan cuma lihat garis besarnya. Kenapa? Karena selama 20 tahun wasa, winaya itu satu pun belum terbentuk. Nanti 25 tahun wasa berikutnya, 25 tahun di hari-hari terakhir Buddha, ya. Jadi Sang Buddha mencapai pencerahan itu usia 35. Sampai beliau mencapai usia 55 tahun, itu belum satu pun pelanggaran winaya itu terjadi. Nanti antara beliau 55 sampai 80 tahun, berarti 25 tahun terakhir, itu mulailah terbentuk pelanggaran-pelanggaran winaya. Dan Bapak Ibu kalau bisa lihat, kita itu ya sebenarnya berutang budi juga sama kelompok 6 biku dan kelompok 17 biku. Kenapa? Ini biku-biku yang wampi, biku-biku yang nakal,
Ya, biku-biku yang mereka menjalankan memang praktek kebikuan, tetapi dengan seenaknya. Sehingga ketika mereka banyak melanggar, ya Sang Buddha bikin peraturan, bikin peraturan, bikin peraturan. Ya, contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Cabagya Biku atau 6 kelompok biku ini. Satu waktu dia tahu bahwa umat boleh mendanakan G. Mereka ini lagi jengkel sama ada satu pendana, ya. Caranya bagaimana mereka mengerjai pendana ini? Mereka minta G dalam jumlah yang banyak, ya. Karena mereka mau mengerjai pendana ini. Kan biasa kan pendana yang baik berpawarana. Bante, kalau Bante punya keperluan, ya. Saya ada menitipkan sejumlah dana di siapa, Bante kalau mau, nanti siapa itu bisa membelikan Bante. Atau Bante kalau mau apa-apa, sampaikan sama saya. Saya akan memenuhi sesuai kesanggupan saya. Ya. Terus 6 biku ini punya dendam sama si donatur ini. Akhirnya mereka minta G dalam jumlah banyak dan berlimpah. Ya donaturnya tetap penuhi. Ya. Tapi kan umat lain protes. Ngapa Tommy diambil begitu banyak? Memang mau dagang. Nah, timbullah aturan dari Sang Buddha lagi bahwa G itu kalau diterima itu tidak boleh disimpan lebih dari 7 hari. Jadi tidak bisa dipakai dagang. Tidak bisa disimpan. Ya, nanti dipakai tukar-tukar begitu tidak bisa. Biku juga tidak bisa bertransaksi. Ya, biku juga tidak bisa misalnya ini halus tapi sering dilakukan. Ya, misalnya Bapak Ibu datang kemudian diberi sesuatu, Bapak Ibu kan senang, kita senang. Ya, tapi setelah senang kira-kira apa? Kita membalas tidak, bantenya baik deh. Kita dikasih lionting, dikasih macam-macam, dikasih, gitu. Nah kita merasa berutang budi. Nah itu pacitia juga. Ya, jadi banyak hal-hal kecil yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh seorang biku yang baik. Walaupun dalam keseharian kita akan melihat ada juga yang agak longgar. Ya, oke. Jadi khusus untuk yang sakit itu pengecualian, ya. Tadi saya bilang kecuali, ada kecuali. Kalau yang sakit boleh tidak dia minta kepada keluarga sedarah? Boleh, ya. Jadi misalnya ada biku A, dia menjadi biku, kemudian dia punya keluarga sedarah. Bapak Ibu, keluarga sedarah tidak termasuk keluarga dari pasangan. Jadi pahamnya misalnya si A dengan si B saudara. Si B punya suami. Berarti B-nya ini cewek. Oke? Si B punya suami. Si A biku tidak bisa minta kepada keluarga dari pihak suaminya. Paham ya? Terus si A dan si B bersaudara, cowok. Dia punya istri. Si A, walaupun bersaudara dengan si B, tidak bisa minta kepada keluarga dari istrinya. Saudaranya punya istri. Hubungannya apakah ipar atau apa, tidak tahulah. Ya, seperti itu. Dia harus sedarah. Nah, kalau dia sakit, boleh. Dan untuk yang lain, kalaupun tidak sakit, boleh. Yang penting sedarah. Ya, tapi ini harus hati-hati karena banyak aturan yang mendasari. Jadi winaya itu dibentuk ketika ada pelanggaran. Ya, termasuk ketika 17 orang biku itu setelah menerima dana makanan kemudian mereka pergi untuk melihat pertunjukan. Ya. Nah, umat protes. Kenapa biku-biku nonton? Nah, sampaikan kepada Sang Buddha. Sang Buddha kemudian tidak bisa. Para biku itu tidak bisa begini. Nah, kita sebagai perumah tangga ketika menjalankan atas sila itu juga kita masuk ke
Sila naca gita wadita wisuka dasana. Ya, jadi tidak melihat atau menonton hiburan ketika Bapak Ibu atas sila. Oke, tempat tinggal. Tempat tinggal ini sebenarnya juga banyak sekali aturannya. Ya, yang inti adalah biku tidak bisa terlibat di dalam penggalangan dana untuk wihara. Ya, ini sangat halus. Kemudian obat-obatan ada yang bisa disimpan selama 1 hari saja, ada yang bisa disimpan 1 minggu, ada yang bisa disimpan sampai bertahun-tahun. Yang bisa disimpan bertahun-tahun itu yang biasanya sudah dikeringkan. Ya, oke. Bapak Ibu, kira-kira apa lagi yang bisa dipersembahkan kepada para biku? Atau kita balik, apa yang tidak bisa dipersembahkan kepada para biku? Di dalam kitab komentar dikatakan ada beberapa benda yang tidak bisa dipersembahkan kepada para biku. 1, gambar wanita. Ya, jadi gambar wanita kita tidak bisa. Bante, temanku ini cantik, bagus tak ini Bante? Ya tidak bisa. Bante aja tidak. Atau Bante, saya mau dengan ini. Bante tolong lihat, ini kira-kira cocok tidak sama saya? Honsuinya cocok enggak? Ya tidak bisa lah. Gambar wanita saja tidak bisa. Di dalam wilayah juga dikatakan, wanita pun tidak bisa dipersembahkan kepada biku. Maksudnya untuk apa? Misalnya untuk jadi pelayang, jadi budak, pembantu, jadi kapia, apa dan sebagainya. Jadi dia khusus untuk jadi pelayangnya biku, gitu. Ya, jadi budak, tidak bisa. Kemudian apalagi? Senjata untuk menangkap binatang atau senjata untuk membunuh, itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Kira-kira apalagi yang boleh disebut? Apa yang tidak bisa kita persembahkan kepada biku? Ya? Apa? Sorry? Oh ya, betul. Minuman keras. Bapak Ibu tahu kenapa minuman keras dulunya, awalnya belum ada aturan yang melanggar, tapi kemudian tiba-tiba turun aturan. Tidak bisa konsumsi makanan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Untung saya ingat namanya. Ada seorang biku yang dulu sakti, namanya Sagatatera. Sagatatera ini asistennya Buddha. Jadi sebelum Bante Ananda, ya. Bante Ananda itu menjadi asisten Buddha di usia 25 tahun terakhir ketika sebelum Buddha mencapai parinibbana. Nah, Sagatatera ini saking saktinya dia pernah menaklukkan naga. Kemudian setiap umat mau bertemu, dia tuh masuk ke dalam tanah, kemudian tanya sama Buddha, Buddha, si A mau ketemu, bagaimana? Oh boleh, nanti janjian begini-begini, tiba-tiba dia muncul lagi dari dalam tanah. Jadi umat itu cuma mau lihat, biasa kalau alasannya mau ketemu Buddha, hanya cuma mau datang lihat, ada orang sakti ini. Ya. Jadi Sagatatera kalau datang, Bante boleh enggak ketemu Buddha? Tunggu ya, menghilang dia. Hilang itu ya. Ya, nanti tiba-tiba muncul lagi. Umat senang begitu-begitu. Kenapa? Padahal mau Sagatanya hebat, mau Sagatanya bisa hilang, tembus tanah dan sebagainya, bagi umat tidak ada apa-apanya. Malah kotoran batin kita tambah bertambah. Ya. Saking hebatnya, saking terkenalnya Sagatatera yang jadi asisten Buddha pada saat itu, orang-orang banyak menyumbang surah. Bapak Ibu ingat sila kelima? Surah, Miraya, Maja, Bamadatthana. Ya. Jadi itu kalau dipilah, ada surah, ada Miraya, ada Maja. Nah ini juga kalau dibahas, ini panjang. Kok kita Dhamma kelas itu bisa 3-4 pertemuan, kali 2 jam. Ya, jadi tidak akan bisa dibahas kalau kita santai-santai kayak begini. Apa yang terjadi? Karena setiap penduduk menyerahkan surah kepada Yang Mulia Sagatatera, Sagatatera kemudian terkapar di jalanan. Di tengah jalan, pingsan dia. Sang Buddha ketika datang, kakinya menghadap ke Buddha. Kemudian Sang Buddha bilang,
Coba lihat ini Sagata yang begitu hebat. Saktinya minta ampun. Tapi ketika ular kecil saja yang berbisa datang untuk menggigit dia, dia bisa mati. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga kesadarannya. Ya. Nah, sejak itu turunlah aturan tentang minuman keras. Ya. Oke. Sese, Kuanto sudah kasih ingat. Jadi tidak bisa berdana minuman keras. Kue bluder yang di dalamnya ada campuran sebelumnya, ya, Bapak Ibu, itu disebut Abu Harika. Abu Harika itu diperkenankan bagi mereka para biku ataupun siapapun yang nanti kita atasila kalau rasa, warna dan cirinya itu sudah hilang. Paham ya? Kadang-kadang kita makan mie goreng itu kan biasa dicampur juga sama ciu. Gitu ya. Terus Bapak Ibu yang biasa minum kalau habis melahirkan, adakah obat tradisional ayam ciu ya, tapi itu harus hati-hati karena kalau memang kita pemabuk, biasanya takarannya misalnya orang masuk ayam ciu 1 ekor ayam, 1 seloki arak misalnya ya, saya tidak tahu takaran sebenarnya, kita pesan nanti 1 ekor ayam 1 ember arak, paham ya? Itu kita mengakali. Itu bukan Abu Harika lagi, karena nanti bau araknya itu kentara, bau ayamnya malah tidak rasa. Dan itu beda lagi fungsinya, gitu. Ya, jadi itu harus hati-hati. Oke. Tadi ada yang saya mau ngomong tapi saya lupa. Oh iya, masalah minuman keras. Ada yang pernah menyatakan bahwa minuman keras itu tidak apa-apa. Jadi Surah Meraya, Majapahit, Werak Mani, Sikapa dan Samadhyami, kita perumah tangga. Kalau kita minum tidak mabuk, itu tidak apa-apa. Ya. Loh, hati-hati loh. Ini apakah umat yang ngomong? Bukan. Bukan. Seorang Mahatera yang ngomong. Ya. Saya tidak suka menjelek-jelekkan, tapi saya suka berbicara fakta supaya Bapak Ibu tahu. Senioritas seorang biku itu belum tentu mereka mau belajar, mohon maaf ya. Dia mengatakan minuman keras walaupun diminum kalau tidak mabuk tidak apa-apa. Dan cilakanya kapan lagi diomongkan? Itu pada saat kami latihan samanera. Sehingga teman saya yang juga pada hari itu hadir di sini, mau sebut nama enggak? Jangan ya, enggak enak. Dia kok bisa ya? Ke bumi kita pulang mau. Saya bilang jangan. Ada bante yang kurang, ada bante yang baik. Besok paginya saya tanya sama seorang biku yang ahli winaya. Oh, tapi itu untuk aturan yang lain, ya. Itu tentang musik. Jadi bante yang berbeda di waktu yang sama, itu juga putar musik. Ratana Sutta dalam bentuk gending, ting tong ting tong ting tong ting tong gitu. Sehingga para samanera itu akhirnya sama-sama kumpul dan menyanyi lagu-lagu Buddhis di kamar. Yang anak umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu nyanyi lagu Buddhis semua. Karena mereka dikasih info, menyanyi boleh. Yang penting yang berhubungan dengan Buddhis. Padahal kita kan kalau atas sila nggak bisa menyanyi. Gitu, ya. Nah itu saya komplain, saya tanya sama Bante pagi-pagi, Bante, boleh enggak kalau kita samanera, ya, kita baca parita, tapi kita nyanyikan, tidak usah pakai musik. Kita nyanyikan itu parita. Nah Bantenya udah tahu arahnya kemana. Kenapa? Karena satu wihara itu ribut, diputar gara-gara seorang Mahatera mengikuti hobinya, putar musik keras-keras gitu. Dibilang tidak boleh. Kalau sudah tahu begitu ya kita stop, ya. Nah, untuk yang minum, yang penting tidak mabuk. Saya kemudian buka, karena sebenarnya kita kan waktu menjadi samanera itu ada buku panduan. Nah, untung ada buku panduan. Saya bukalah bukunya, kemudian saya waktu sesi bertanya saya tanya, Bante, kok di sini dengan jelas ditulis walaupun tidak mabuk, 1 tetes melewati tenggorokan
itu sudah melanggar. Dan itu adalah tulisan dari kitab komentar Yang Mulia Buddhaghosa Thera. Ya. Nah, Bantenya kemudian melihat, oh iya ada. Ini panitia juga. Saya diminta isi ini baru 1 hari sebelumnya. Ya, saya tidak mau pusing alasannya apa. Anda itu biku. Ya. Dan umat lebih senang dan percaya kepada biku. Jadi kalau biku yang ngomong, Bapak Ibu pasti langsung terima. Dan ketika pandangan salah itu kita bawa terus, kita pegang, bagaimana dengan sasana? Sang Buddha dalam Saddhamma Pundarika Sutta, Saddhamma Pati Rupaka Sutta, bukan Saddhamma Pundarika Sutta. Ini koslet. Saddhamma Pundarika Sutta itu dari Mahayana. Saddhamma Pati Rupaka Sutta. Sang Buddha mengatakan, kita nanti habis, kita nanti hancur, kita nanti akan habis, kita akan hilang. Itu bukan gara-gara kita diserbu dari lain apa semua, bukan. Karena kita berumah tangga itu sudah mulai tidak beres. Dan biku-bikunya juga sudah tidak beres. Jadi itu kita rusak dari dalam. Ya. Bukan dari luar. Perlu Bapak Ibu ketahui, memang di Atthakatha, tapi saya tidak pernah baca, ya. Yang di Buddhaghosa ada penjelasannya. Di Atthakatha berbahasa Thailand. Memang di sana ada dijelaskan. Minuman keras ketika diminum kalau tidak mabuk tidak melanggar sila. Nah, sekarang pilihan kembali kepada Bapak Ibu. Mau ikut Atthakatha kitab komentar dari Yang Mulia Buddhaghosa atau ikut Atthakatha dari komentar yang berbahasa Thailand? Tinggal pilih. Untuk apa sih kita dilarang Surat Miraya Majapahamadatthana? Esensinya apa? Supaya kita tidak menyentuh dan mengenal yang namanya minuman keras. Kenapa? Karena kalau kita sudah menyentuh minuman keras, ada masalah, ya kita nanti kembali kayak lagu Mandarin. Wo cui liao, ingwei wo chi mo. Jadi dia stres, minum minuman keras, jadi pelarian. Paham ya? Jadi kalau kita tidak pernah menyentuh itu, kita tidak akan mencari solusi ke minuman keras itu, ya. Oke. Yang tidak bisa kita persembahkan, apa lagi yang belum disebut? Hah? Uang. Oke. Bagus. Kita bahas tentang uang. Ini waktunya tidak cukup. Sudah hampir jam 11. Mohon maaf. Kapan perbedaan uang, penafsiran uang itu terjadi, Bapak Ibu? Sejak konsili Sangga yang kedua. Apa itu konsili? Ya, konsili itu sidang Pesamuan Agung Sangga kumpul untuk mengulang dan membahas kembali, mengulang apa yang Sang Buddha telah babarkan. Ya, jadi konsili pertama terbentuk itu gara-gara apa? Ada Sang Buddha baru wafat 1 minggu loh, parinibbana 1 minggu. Seorang biku tua yang namanya Subhada kemudian ketika ketemu, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian bersedih? Justru kita harus bergembira. Sudah tidak ada yang mengatur kita. Tidak ada yang bilang ini tidak boleh, ini jangan, ini salah, ini apa semua. Kita bebas sekarang, happy. Wah, Bante Mahakasapa ketika mendengar itu mengatakan, kalau begitu kita harus melakukan konsili. Ya, jadi setelah Sang Buddha wafat 3 bulan, diadakanlah konsili pertama yang dihadiri oleh 500 orang arahat. Ingat ya, Bapak Ibu, konsili dihadiri dan dirapatkan atau diulang itu umumnya oleh arahat. Kenapa Bapak Ibu? Kita loncat. Tahun 1956-1958, konsili ke-6 di Myanmar, itu ada 1 orang biku yang namanya Bante Minggun Sayadaw mengulang Tipitaka titik koma spasi itu tidak salah sehingga mendapatkan penghargaan dari Guinness Book World of Record sebagai manusia dengan ingatan terdahsyat di dunia. Tipitaka berapa banyak? 84.000 pokok bahasan. Kalau Bapak Ibu cari di internet, selalu isinya 1 lemari. Jadi lemari ini disiapkan kecil,
Kalau untuk ukuran Tipitaka bahasa Indonesia, 2 lemari atau 2,5 lemari, itu baru penuh. Ya. Nah, konsili pertama, Yang Mulia Mahakasapa memimpin, kemudian Yang Mulia Upali mengulang Winaya, Yang Mulia Ananda mengulang Dhamma. Di dalam Dhamma ada Sutta, ada Abhidhamma. Ya. Jadi 84.000 pokok bahasan diulang. Kemudian di saat yang sama meneruskan pesan Sang Buddha sebelum parinibbana, Bante Channa itu dihukum. Kenapa dihukum? Karena Bante Channa ini karena merasa dekat dengan Buddha. Channa itu kusirnya, ya. Saking dekatnya dia merasa hopeng dengan Buddha, sehingga dia merasa sombong. Kau apa, Ji? Saya itu sejak kecil sama Buddha. Pernah lihat ketemu orang yang begitu? Ya, banyak. Kau itu bukan siapa-siapa, saya kenal dia, saya apa-apa begitu. Nah, Channa saking sombongnya tidak bisa dia mencapai pencerahan. Dikasih hukuman Brahma Danda, ya, dicueting. Kemudian Bante Ananda juga diadili. Kenapa? Karena dianggap lalai, ya. Salah satu beliau pernah tidak sengaja menginjak jubah Buddha pada saat memperbaiki. Kemudian pada saat Sang Buddha berkali-kali bilang, Ananda, saya dalam waktu dekat akan meninggalkan kalian. Kalian harus berjuang bla bla bla. Jadi di sini Buddha bilang di situ. Ananda tidak nangkap. Kenapa? Karena kalau Bante Ananda nangkap, dia bisa ngomong, Bante, semoga Bante bisa memperpanjang usia sampai 1 ayu kappa. Jadi seorang sama Sang Buddha bisa memperpanjang usianya sampai 1 ayu kappa. Ayu kappa itu apa maksudnya? Usia rata-rata manusia pada masa itu. Kita ayu kappanya sekarang berapa? 2.600 tahun lalu berarti 74 tahun. Jadi kalau kita sudah sampai 74 tahun, itu usia rata-rata kita sekarang. Ya. Kalau sudah dekat-dekat, ya bonus. Kalau lebih, itu panjang umur. Gitu, ya. Nah dulu, usia rata-rata waktu itu adalah 100 tahun. Seorang sama Sang Buddha itu wafat selalu 80% dari usia ayu kappa pada masa itu. Nah nanti pada saat Buddha bilang, Ananda, 3 bulan kemudian saya akan parinibbana. Baru Bante Ananda sadar, waduh, kenapa cepat sekali? Boleh tidak diperpanjang? Buddha bilang, tidak. Setelah saya menetapkan 3 bulan, kamu tidak bisa minta lagi. Kamu sudah salah. Di sini kan saya sudah ngomong, di sini. Dia belum menetapkan kapan. Tapi Bante Ananda lengah. Nah itu dianggap kesalahan Bante Ananda. Dan ada 3 lagi yang lain. Ya kita tidak bahas. Nah, Sidang Agung Sangga kedua itu terjadi 100 tahun sesudah yang pertama. Itu berlangsung selama 4 bulan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada saat itu Yang Mulia Yasa sudah melihat para biku dari suku Waji itu menerima emas dan perak. Ya. Jadi Yang Mulia Yasa bilang, lah, ini salah. Kenapa bisa para petapa itu menerima emas dan perak? Ya. Emas dan perak. Nah, nanti kita lihat videonya Bante Nandukamsa. Bante dari Pak Au, ya. Itu bagus sekali untuk pembelajaran bagi kita. Kita kan selalu berkelit, ini kan sekarang beda. Itu kan dulu emas, perak. Padahal dari penjelasan sebenarnya jata rupa rajata, Bapak Ibu bisa buka halaman 65, di situ ada dasa sila. Seorang samanera saja itu memegang 10 sila. Dan 10 sila ke-10 itu adalah jata rupa rajata. Ya. Nah, penjelasan rajata itu apa? Rajata itu, jadi suku Waji ini sudah menerima emas dan perak dalam bentuk kahapana. Jadi mata uang zaman lampau itu namanya kahapana. Ya. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa emas 1/4 bagian, jadi dalam 1 keping itu emas 1/4 bagian, perak 1/4 bagian, tembaga 2/4 bagian. Itu dicampur jadi satu. Kemudian yang masuk rajata yang lain itu bisa dari damar, bisa dari kayu, bisa dari perak. Ya. Sekarang dalam bentuk apa? Plastik, kertas, dan turunan-turunannya. Ya. Nah, jadi pada saat itu
Yang Mulia Yasa sudah merasa, ya ini kan salah, kenapa samanera saja tidak bisa terima uang? Ya, alat pembayaran, alat transaksi. Kenapa ini biku-biku terima? Dan biku-biku itu dari suku Waji. Akhirnya beliau meminta untuk konsili lagi, ulang Dhamma dan Vinaya. Ya, dan pada saat itu ada 700 biku yang setuju. Terus berapa biku yang tidak setuju? Banyak. Ya. Kalau saya tidak salah baca 1.000 atau 10.000. Ya, yang tidak setuju. Sehingga tunggu dulu. Loncat itu. Mereka diadili untuk 10 pelanggaran ini, ya. Jadi suku-suku Waji itu bukan cuma karena menerima emas dan perak, tetapi ada 10 pelanggaran yang kecil ini, Bapak Ibu bisa baca. Membawa garam di dalam tanduk karena para biku tidak boleh menyimpan makanan. Garam itu untuk apa? Kalau tidak ada garam, makanan tidak enak. Paham ya? Jadi kalau bawa garam, disimpan, nanti kalau ada makanan, tidak enak, saya campur deh. Nah, biku tidak bisa seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian, tidak makan setelah tengah hari. Kecuali sakit. Ya, tadi pertanyaan Cuandi, makan berapa kali karena harus makan obat. Tapi biku-biku Waji itu walaupun tidak sakit, dia makan setelah tengah hari. Ya, alasannya macam-macam. Dingin di sini, misalnya. Ya, kau tidak dingin, kau tidak cepat lapar. Saya di sini cepat lapar, dingin kak. Makan kak iya. Begitulah kurang lebih. Ya. Kemudian ada yang pindah patah 2 kali. Dalam aturan Vinaya pindah patah hanya bisa 1 kali. 1 hari. Ya, besok boleh 1 kali lagi. Tidak bisa 2 kali. Kemudian ada biku dari suku Waji itu hadir pada beberapa tempat sekaligus pada saat uposata. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk perolehan. Ya, di dalam Dhammapada singkat cerita ada orang yang biku Katina, dia titip sandalnya di sini, dia ke wihara lain, dia titip tongkatnya di situ, dia ke wihara lain, dia titip mangkoknya di situ, dia ke wihara lain, dia titip barang lainnya di situ. Setelah umat berdana semua, dia kembali untuk ambil semua. Kenapa? Karena dia berhak, dia sudah menitip. Paham ya? Jadi di wihara A dia dapat 30 jubah, di wihara B dia dapat 20, ambil semua. Mungkin mau buka toko atau apa. Oke. Kemudian biku yang melakukan suatu pelanggaran akan dikenakan suatu sanksi sesuai dengan kesalahan mereka masing-masing. Jadi ada pelanggarannya harus disanksi. Ini mereka tidak mau terima. Ya. Dilarang bawa garam, tidak mau terima. Makan setelah tengah hari, tidak mau terima. Makan pindah patah 2 kali, tidak mau terima. Alasannya macam-macam. Ya. Hadir beberapa tempat, tidak, mereka tidak terima. Mau disanksi, tidak juga. Harus mentaati gurunya, tidak. Ya. Dilarang minum susu setelah makan nasi. Boleh, harus. Susu itu sehat bagi kesehatan. 4 sehat 5 sempurna. Mungkin begitu pendapat mereka. Ya, tidak. Oke. Minum minuman yang memabukkan. Tidak. Alkohol kan menyehatkan. Bapak Ibu pernah dapat teman yang punya pendapat begitu? Minum sedikit tidak apa-apa, itu sehat kok. Melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Ingat, kalau mau difungsikan sebagai obat, itu kalau kita sakit, betul? Kalau kita tidak sakit itu namanya suplemen vitamin. Alkohol bukan suplemen, ya. Dan kalau mau membahas bahwa ini daerah dingin perlu alkohol dan sebagainya, biku-biku Theravada yang pegang aturan kukuh itu sudah menjelaskan. Salah kalau minum alkohol. Minumnya yang panas, yang hangat. Jangan yang mendidih. Yang panas hangat seperti itu. Ya, oke. Ada yang tidak mau terima. Pokoknya yang penting saya tidak mabuk, tidak apa-apa. Ya silahkan minum aja. Dilarang menggunakan selimut yang punya rumbai, dan yang terakhir dia tetap mau pegang duit. Alasannya ya macam-macam. Loh, saya kan kalau transfer harus bayar uang PT-PT dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nanti kalau saya sampai di satu daerah tidak ada yang kasih makan bagaimana? Saya kan bisa belanja. Ya silahkan. Sejak itulah ya terbentuk 2 kelompok besar, dan Bapak Ibu perlu pahami 2 kelompok besar inilah di awal mereka disebut Stawirawada, yang tidak setuju disebut Mahasanggika. Ini dari kelompok Waji. Nah,
Stawirawada kemudian berkembang menjadi Theravada seperti yang kita tempati wiharanya sekarang. Ya, jadi kita itu mazhabnya Theravada. Terus yang di sebelah kanan itu berkembang menjadi Mahayana. Jadi Bapak Ibu, itu sejarah terjadinya. Ya. Jadi apakah Bapak Ibu kalau lihat biksu-biksu Mahayana belanja di kanting gitu ya, di airport atau apa, bayar sendiri makanannya, ya Bapak Ibu jangan protes. Mereka ikut winaya mereka. Ya. Yang boleh kita protes kalau Bapak Ibu lihat bikunya kita yang Jubah Theravada kemudian bayar sendiri. Bante, salah nih Bante. Gitu. Ya, tapi kalau mereka ya silakan. Dia mau makan 10 kali juga silakan, kita tidak beratur, ya. Oke. Nah, kenapa sih kalau terima uang itu tidak boleh? Samanera saja jata rupa rajata pati gahana wera mani, bukan sikha padan sama diamin, tidak ada. Bapak Ibu bisa buka halaman 65. Samanera itu panak tipata wera mani, adin nadana wera mani, ya. Jadi tidak kayak kita. Panak tipata wera mani sikha padan sama diami. Tidak ada. Jadi saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak terima emas dan perak. Jata rupa pati gahana wera mani. Kenapa? Di dalam Mani Culaka Sutta, Sang Buddha mengatakan, ya, jadi kenapa alasannya mereka tidak menerima emas dan perak atau uang dalam kehidupan sekarang? Ini alasannya. Wahai kepala desa, kepada siapapun uang diperbolehkan, maka kepada dirinya juga 5 jenis kesenangan indrawi diperbolehkan. Kepada siapapun 5 jenis kesenangan indrawi diperbolehkan, maka engkau dapat memegang bahwa dia tidak memiliki sikap seperti Samana, bukanlah putra Sakya. Artinya ini sederhana, ya. Dulu jujur, saya melihat jata rupa rajata sila ke-10 ini, saya tidak tahu ada Mani Culaka Sutta. Setelah belajar, baru saya tahu, oh ternyata sutanya ada. Ini luar biasanya Buddha. Ya. Tetapi Dhamma itu selalu sama. Saya dulu berpikir apa? Kenapa para biku dilarang menerima uang, mempergunakan uang sebagai transaksi? Karena sederhananya apa? Kalau ada uang, apa sih yang tidak bisa dibeli? Betul enggak? Ternyata sutanya ada. Kenapa? Karena Dhamma itu rasanya sama Bapak Ibu, ya. Walaupun kita tidak tahu bahwa ini sutta ada, esensi dari tidak memegang uang itu pasti. Kalau Bapak Ibu punya uang, apa yang Bapak Ibu tidak bisa beli? Bapak Ibu ke supermarket, kalau kantong lagi tipis, mata balala, ini baik, itu baik, baju, tas, sepatu. Bapak Ibu tidak punya uang, bisa tidak mengikuti 5 utas kesenangan indrawi. Maksudnya apa? Dalam Mani Culaka Sutta ini mengikuti maunya kita. Orang Kristen bilang maunya daging. Itu bagus loh. Mereka belajar, ya. Maunya mata kita, maunya telinga kita. Oh, telinga lagi. Tambahan 1. Kita tidak bisa mendanakan alat-alat musik kepada para biku, ya. Nanti bikunya jadi maingget. Tidak bisa, itu lagi, ya. Tadi lupa. Telinga, lidah, ya. Orang bisa belanja pakai uang. Nah itu, ya. Jadi di sutta ini dikatakan seperti ini. Terus bagaimana kalau misalnya kita sibuk nih? Saya mau mendukung bantenya, tapi kan bante tidak bisa saya temani terus, ya. Nah, turunlah aturan perisinang mendaka. Wahai para biku, terdapat manusia berkeyakinan dan berkesalutan yang menyerahkan koin emas di tangan Kapyakaraka dan mengatakan, berikan sesuatu yang layak kepada ayah menggunakan ini. Saya izinkan para biku untuk bersenang atas hal yang layak yang didapat dari hal tersebut. Namun saya tidak menyatakan bahwa uang dapat dicari untuk disenangi. Artinya apa? Misalnya nih, Ko Arianto suka mendampingi biku. Tapi saking sibuknya, ya, aturan ini muncul kenapa? Karena pernah begini, ada satu asisten Buddha, lupa saya namanya, jadi bukan Bante Ananda, bukan Sagata Tera,
saya lupa namanya, itu dititipi seperti ini. Ya, jadi Koanto sibuk, tidak bisa menemani biku setiap saat. Kan kalau bisa menemani biku bilang, kacamata saya rusak, kayaknya saya harus perbaiki. Itu boleh, ya, karena Koanto pernah misalnya bilang, Bante kalau ada kebutuhan ngomong sama saya akan penuhi sebatas kemampuan saya. Ya, nah, dia bilang kacamata saya rusak. Oh ya, nanti dibelikan kacamata. Bukan dikasih uang Bantenya untuk beli kacamata, enggak. Kacamata diuruskan, uangnya pakai dari situ. Tapi kalau Koanto sibuk bagaimana? Titip sama bumi, ya, uangnya. Jadi saya yang simpangkan, tapi saya tidak kasih Bante. Uangnya ini siapa punya? Uangnya Koanto, bukan juga uangku. Tapi kalau saya lari, boleh enggak? Uangnya Koanto titip sama saya untuk keperluan biku A misalnya. Saya lari. Yang saya larikan ini uangnya Koanto loh. Ya. Nah, biku minta beli apa-apa, saya penuhi. Terus satu waktu, saya juga sibuk. Bantenya bilang, kacamataku sudah rusak. 3 kali dia boleh. Jadi dalam Winaya, 3 kali dia boleh mendatangi untuk ngomong. Oh iya Bante, mohon maaf Bante, saya lupa, saya sibuk. Lupa. Datang lagi Bantenya, kacamataku kodong. Oh iya Bante, saya lupa. Nanti Bante, sibuk. 3 kali begitu. Boleh 6 kali lagi Bante datang untuk berdiri diam. Oh sudah tahu, oh kacamatanya tahu ah. Misalnya. 6 kali masih tetap tidak ditanggapi karena saking sibuknya. Atau mungkin dia lupa, pelupa, faktor usia. Bikunya boleh ngomong sama Koanto. Koanto, dana yang kamu titipkan sama bumi, itu tidak bisa saya manfaatkan. Silahkan kamu ambil kembali sebelum tidak bermanfaat. Anto boleh ambil kembali. Jadi dananya itu bukan biku punya uang, ya teman-teman hati-hati. Bukan biku punya uang, enggak. Masih uangnya Koanto, gitu, ya. Nah inilah aturan mendaka digunakan untuk mengizinkan kalau kita terlalu sibuk itu bisa seperti itu, ya. Jadi kesimpulan kalau untuk uang, ya, tidak semestinya dimengerti sebagai berdana uang kepada biku karena seseorang biku sudah lepas dari kepemilikan uang. Jadi samanera saja sudah tidak bisa menerima uang karena biku itu tidak bisa transaksi, ya. Dalam sudut pandang lain, uang yang dititipkan kepada Kapayakaraka itu adalah milik donatur. Contoh tadi, kalau saya Kapayakaraka dan uangnya Koanto, kemudian saya lari, uangnya Koanto saya bawa lari. Terus untuk bantenya, UPK. Ya, Bante Tita 3 kali loh uangnya diambil sama Kapianya. Biku hanya bisa mendapatkan barang yang bisa ditukar dengan uang. Jadi biku tidak bisa klaim, mana uangnya dititip sama Koanto, sama kamu. Tidak bisa. Yang boleh, saya butuh untuk kacamata, butuh untuk sandal, untuk yang lain-lain. Nah, nanti itu yang dikasih ke biku. Bukan uangnya, Bante Pim kau beli sendiri. Ya tidak bisa begitu. Salah. Bante harus menolak kalau begitu, ya. Oke, untuk lebih jelasnya dan mengakhiri pertemuan kita karena sudah cukup panjang, kita dengar video dari Bante Nano Kamsa, ya. Suaranya boleh? Teman-teman IT. Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, saya sering ikut atau mengiringi pindapata beberapa biku di daerah pasar. Umat-umat memberikan makanan jadi, kue, biskuit, dan memasukkan ke dalam pata. Pata berarti mangkuk dharma makan biku, ya. Kadang ada umat ingin memberikan uang tunai kepada biku, dan biku tersebut akan menaruh tutup pata di bagian atas, sehingga tempat umat tersebut menaruhkan uang tunainya
ya, sebagai tempat umat tersebut menaruh uang tunainya. Gitu. Jadi biku pindapata, biasa mangkuk biku itu ada tutupnya ya. Nah, jadi kadang-kadang pata itu biasanya untuk menerima hanya makanan dimasukkan ke dalam mangkuk. Tapi kalau ada yang selain makanan itu diterima, jadi tutupnya di atas, ditaruh di atas mangkuk. Nah, tutup mangkuk tersebut untuk menerima selain makanan. Nah, misalnya kayak biasanya sih minuman ya, tapi ini uang ya. Jadi bikunya ditutup mangkuknya pakai tutup bata, tutup mangkuk, lalu uangnya taruh di situ. Lalu kapia pendamping menerima atau mengambilnya setelah biku tersebut menerima uang dari hasil yang ditaruh di atas penutup bata. Jadi setelah bikunya terima dengan tutup bata itu ya, katanya ada asisten, ya, ada umat awam yang pendampingnya ya, yang ngambil uang tersebut lalu ya disimpan loh sama si umat ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar uang tunai ditaruh di atas tempat bata seperti itu? Jika umat ingin mendanakan uang tunai, tidak menyalahkan aturan kebikuankah? Ya. Jika tidak layak, apakah sebagai pengiring kita termasuk ikut berkontribusi dalam pelanggaran tersebut? Mohon pencerahannya, Pak. Oke. Jadi ini adalah perihal menerima uang ya, di tutup patah. Nah, sebetulnya apakah ditutup patah ya, atau kadang-kadang umat yang tidak paham ya, masukin ke dalam amplop ya, uang masukin ke dalam amplop, atau kadang-kadang dimasukkan ke dalam paket. Nah, misalnya paket jubah tapi di dalamnya ada amplop atau uang gitu. Nah, dengan berbagai cara ya, uang itu sebetulnya tidak boleh diterima oleh seorang biku ya. Seorang biku tidak boleh menerima. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut Bante akan mengambil referensi-referensi dari kitab Winaya ya, karena kitab Winaya menjelaskan perihal kebikuan. Yang pertama, dari kitab pertama Winaya. Ini kitab pertama, jadi ini penting sekali ya. Kalau tidak ada banyak waktu pun, setidaknya seharusnya kitab yang pertama ya pernah baca ya. Jadi kitab yang pertama menjelaskannya, kitab ini disebut kitab Parajika. Disebut sebagai Yopana Bhikkhu Jata Rupara Jatang Ugan Hiyawa Ugan Hapeyawa Upanikitang Wasadiyeya Nisagiyang Pacitiyang. Ya. Nah, ini Buddha menurunkan peraturan untuk biku ya, yang mana sebetulnya masuk ke dalam peraturan utama ya. Ada 227 peraturan utama yang harus dijalankan oleh seorang biku semenjak ia ditahbis. Nah, apa salah satunya itu ya? Nah, ini peraturan namanya Nisagya Pacitya. Jadi kalau peraturan ini terlanggar ya, maka prosedurnya ada dua. Yang pertama Nisagya, artinya itu barang tersebut harus dilepas kepemilikannya. Ya. Kemudian Pacitya artinya harus diakui. Pertama barangnya harus dibuang atau dilepas ya, diserahkan ke orang lain, lalu diakui ya, diakui ke sesama biku. Nah, peraturannya apa? Yopana biku jata rupa rajatang ugan heawa. Jadi biku manapun yang menerima jata rupa rajatang. Jata rupa itu mengacu kepada emas. Nah, seringkali diterjemahkan sebagai emas ya. Nah, rajata itu seringkali diterjemahkan sebagai perak. Nah, jadi kalau menurut terjemahan harafiahnya ya, jadi seorang biku tidak boleh ya, menerima emas dan perak ya. Kemudian ugan hapeawa ya, apakah dia menyuruh orang lain untuk menerima untuknya ya. Jadi nyuruh orang lain ya yang menerima emas dan perak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah upanikitang wasadiyeya, atau dia senang ya, atau menyetujui bahwa ini disimpan untuknya. Jadi atau disimpan di dekatnya gitu ya. Nah, gitu.
Ya, misalnya mungkin diri sendiri nggak terima, tapi umat menaruh di dekat kakinya gitu ya, tidak sentuh secara fisik, tapi taruh di situ, ya, itu juga nggak boleh katanya, gitu ya. Nah, nggak boleh ini katanya secara batin tuh harus menolak. Kalau kadang-kadang ya kita mau menjalankan winaya atau peraturan biku, tapi kita diundang ke acara yang biku-biku lain itu menerima, ya, yang bikunya tidak menjalankan winaya misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang katanya diperbolehkan, meskipun tidak menolak secara verbal, ya, tapi menolak secara batin pada saat umat awam menaruh, ya, emas dan perak itu di depan, ya, atau di dekat si biku tersebut. Nah, tapi bukan berarti habis itu boleh ambil, bukan ya. Artinya kalau sudah menolak secara batin, ya udah, itu kelihatannya aja seperti menerima, tapi sebetulnya enggak mau menerima. Ya. Nah, nanti ya ditinggal aja. Nah, di peraturan itu juga ya, sorry, ini bukan Raja Sikapada ya, ini Jatarupa Sikapada. Ya, maaf ya. Nah, jadi balik lagi itu adalah Jatarupa Sikapada. Nah, waktu membahas itu, Buddha menjelaskan lagi apa yang disebut sebagai jata rupang. Ya, memang sih secara harafiah kan diterjemahkan sebagai emas. Coba kita lihat lagi apa yang Buddha maksud dengan jata rupang. Jadi secara Pali disebutkan jata rupang nama satu wano wujati. Satu wano artinya adalah warna Buddha, warna guru. Nah, guru di sini ternyata mengacu kepada Buddha. Nah, jadi warna kulit Buddha itu katanya seperti emas. Ya. Nah, itu katanya. Makanya terjemahan harafiahnya jadi emas. Nah, oke ya. Yang kedua, rajatang. Rajatang nama kahapano, loha masako, daru masako, jatuh masako. Nah, jadi kahapana masaka ini sebetulnya mata uang di zaman Buddha dulu ya. Nah, sedangkan kahapana mungkin kalau zaman sekarang ya rupiah, dolar, pound sterling dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi yang dianggap orang ini mata uang nih, ya, namanya apa? Rupiah, namanya pound sterling dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau zaman dulu disebut sebagai kahapana. Nah, kahapana sendiri ya materialnya terbuat dari apa? Dari emas, campurannya perak dan tembaga. Ya. Seperempatnya emas, seperempatnya perak, 2/4-nya tembaga. Nah, campuran itu dijadikanlah uang logam. Ya. Kayak uang zaman dulu itu. Kemudian lohama sako. Ya. Nah, jadi masaka ini ukurannya lebih kecil lagi, tapi juga masuk kategori uang. Nah, kalau kita kan kadang ada uang kertas, uang logam ya. Nah, mereka disebut kahapana masaka. Ya. Nah, tapi kalau yang namanya loha itu biasanya dari logam. Ya. Nah, kemudian daru itu dari kayu. Ya. Jadi mata uang mereka dari kayu loh, uang logam tapi uang kayu berarti uang kayu. Kemudian jatuh, nah, jatuh masako, jatuh itu damar ya, dari sejenis damar. Nah, kemudian Buddha lanjutin lagi, ini Buddha yang sebut langsung ya, yewo harang gacati. Jadi apapun ya, jadi bisa disebut sebagai pound sterling, dolar ya, rupi dan lain sebagainya, yen ya. Nah, itu semua adalah masuk kategori rajatang. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang penerjemahannya jadi, kalau kita ikutin penerjemahan harafiah seperti perak ya, nah di sini kategorinya enggak ya, di sini lebih luas. Jadi mengacu semua bentuk uang ya, atau bentuk alat tukar nih. Nah, jadi zaman sekarang kan uang kita ya, ada uang kertas. Terbuat dari mana? Dari kertas, atau kadang-kadang campuran plastik. Ya. Nah, juga ada uang apa? Uang receh atau uang logam. Nah, macam-macam ya. Zaman sekarang juga kita bisa belanja nggak cuma pakai itu ya. Tapi misalnya pakai apa? Cek gitu ya. Nah, terus orang zaman sekarang udah nggak bawa banyak uang, tapi bawanya apa? Credit card, debit card, dan lain sebagainya ya. ATM. Nah, semua itu kan kalau orang melihat dari luar ya, itu kan seperti uang ya, alat tukar ya. Nah, jadi kalau begitu biku nggak boleh menerima itu.
Nah, tapi dijelaskan bahwa biku itu boleh menerima kayak kupon makan. Nah, boleh itu kayaknya ya. Nah, dijelaskan di Winaya misalnya biku waktu pergi di perjalanan terus dapat kupon makan nih. Bante besok bisa ditukar nih makanan gitu ya. Nah, jadi besoknya dia bisa datang ke tempat itu ya yang dia bisa tukar kupon itu, nanti beliau dapat makanan. Nah, yang seperti itu boleh. Nah, jadi apa? Kalau perihal barang-barang yang diizinkan oleh Buddha seperti makanan, jubah, ya, dan lain sebagainya, itu boleh dalam bentuk apa? Kayak kupon ya, kupon. Nah, tapi ini nggak bisa di reverse loh ya, nggak seperti kayak di food court kalau kita pakai kupon, tapi kalau nggak habis kuponnya bisa di reverse, dikembalikan uang gitu, nggak bisa. Kupon ini cuma bisa dapat makanan, tapi nggak bisa jadi uang. Nah, kalau yang seperti ini, Biku masih boleh pakai. Nah, contohnya kalau zaman dulu ya, misalnya kartu MRT di Singapura ya, itu kan untuk naik bus, ya, naik kereta. Nah, kalau zaman dulu masih boleh. Kartu MRT itu boleh, meskipun di dalamnya itu kan kayak ada dananya ya. Nah, tapi fungsinya cuma untuk apa? Transport, nggak bisa buat yang lain kalau dulu. Ya. Tapi kalau sekarang katanya bisa untuk belanja di 7-Eleven, ya, di minimarket dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, zaman sekarang MRT udah nggak boleh lagi. Ya. Nah, jadi itu seperti kayak kupon transport. Nah, yang seperti itu masih boleh. Ya. Nah, kemudian dari segi ini nih, Mendaka Sikapan. Ya. Jadi waktu itu Mendaka ini adalah kakeknya Wisaka, ya, umat yang sangat dermawan, sekeluarga ya sangat dermawan kepada ajaran Buddha, kepada Buddha dan Sangha. Nah, kakeknya ini pingin berdana gitu sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang layak bagi Buddha dan Sangha. Tapi kan ia sendiri adalah seorang pedagang ya, businessman. Jadi nggak selalu bisa selalu dekat gitu dan tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sangha. Nah, oleh sebab itu waktu itu Mendaka minta izin kepada Buddha ya, bahwa Buddha boleh enggak saya menitipkan uang saya, yang mana waktu itu disebut sebagai hiranyan. Hiranyan adalah emas, beneran emas ya. Nah, boleh nggak saya menitipkan emas saya ini ke tangan umat awam, ya, umat awam ini yang disebut sebagai kapia atau asisten yang biasanya mendampingi biku gitu di dalam perjalanan, di wihara, yang memenuhi kebutuhan biku, membantu pengaturan keuangan transaksi dan lain sebagainya. Nah, jadi si Mendaka minta izin kepada Buddha bahwa boleh nggak saya menitipkan emas ini ke tangan kapia, ya. Nah, nanti kalau misalnya Sangga membutuhkan sesuatu, Sangga bisa bilang ke Kapia ya, oh Kapia, Bante butuh apa, misalnya jubah gitu ya, butuh makanan dan lain sebagainya, ya butuh tiket gitu misalnya ya, tiket perjalanan. Nah, atau misalnya Sangga butuh ya, misalnya perabot dan lain sebagainya. Jadi mintanya ke Kapia. Dia bilang, karena apa Buddha? Karena saya nggak pingin sih berdana ke Sangga, tapi saya nggak bisa selalu ada di dekat Sangga. Setiap kali ada kebutuhan muncul. Nah, oleh sebab itu boleh nggak saya titip ke Kapia? Ya? Nah, Buddha mengizinkan. Nah, jadi waktu itu ya Buddha bilang, Santi bhikkhave manusa sadhapasana, ya, para biku. Ada orang-orang yang memiliki sadha, keyakinan yang kuat. Te kapia karakanang hathe hiranyang upanikipanti. Orang-orang tersebut ya, menitipkan emas ke tangan kapia karaka atau asisten ini ya. Imina ayasa yang kapiang tang hati. Nah, dan dia menitip pesan ke kapia bilang bahwa dengan emas ini ya, apapun yang layak bagi biku, kamu berikan itu. Nah, jadi udah ada titip pesan gitu ya, bahwa kalau ada Bante butuh sesuatu, kamu bisa beli dari ini ya, ini dari umat, sesama umat bicara ya. Nah, kemudian Buddha lanjutkan. Anujanami bhikkhave yang tato kapyang tangsa ditung. Ya. Nah, Buddha bilang bahwa saya izinkan para biku, apapun yang layak, ya, kalian boleh terima. Tapi Buddha lanjutkan, na tuewa hang bhikkhave
Kenaci pariyayena jatarupa rajatang sadita bang pariyesita bang wadani. Tapi saya bilang, ya, saya nyatakan para biku dengan cara apapun bahwa kalian tidak boleh mencari. Nah, mencari emas, ya, artinya nggak boleh cari donatur gitu untuk terima, ya. Tadi emas dan perak, ya, yang barusan udah dijelaskan tadi di atas, bahwa itu berarti semua termasuk uang, ya, jenis apapun itu. Kemudian kenaci pariyayena, dengan cara apapun, jatarupang sadita bang, menerima uang tersebut, pariyesita bang, dan dicari. Nah, jadi Buddha nggak mengizinkan kita, ya. Nah, kenapa sih Buddha nggak mengizinkan, ya? Di Maniculaka Sutta, ya, di Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa saya tidak mengizinkan uang, ya, atau emas perak kepada para biku, ya, murid saya. Kenapa? Kalau saya izinkan, seolah-olah saya juga mengizinkan mereka untuk menikmati 5 kesenangan indera, katanya. Nah, karena apa? Dengan uang kan kita bisa mengakses 5 kesenangan indera, ya. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang layak, ya, seperti jubah, mangkuk, ya, atau tiket transport dan lain sebagainya, peralatan belajar dan mengajar, nah itu boleh, ya. Itu namanya kebutuhan yang layak atau kapia bandang. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa biku dengan cara apapun nggak boleh menerima uang. Nah, lalu kalau misalnya ada umat yang tidak paham, memaksakan gitu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu cara tadi, ya, dengan batin nggak menerima, ya, tapi dia sodor, ya, ya udah. Jadi pokoknya di dalam batin nggak mau menerima. Atau kita bisa tutup patahnya, ya, kita tidak mau kasih kesempatan untuk ditaruh ke dalam patah. Atau kita tolak sama sekali. Nah, tapi waktu pindah cara kan kadang kita nggak boleh bicara, ya. Nah, kalau nggak mau bicara, ya kita kasih tangan, kita nggak mau, atau kita tutup gitu, nggak kasih kesempatan dia menaruh di dalam patah, itu bisa. Atau kalau harus bicara, kita bicara bahwa saya tidak menerima uang, ya. Atau Buddha tidak izinkan kami menerima uang, nah, dan lain sebagainya. Bisa dengan berbagai cara. Nah, itu. Tapi tidak perlu kasar, tidak perlu menyakiti perasaan umat, ya. Nah, udah cukup. Nah, itu tugas seorang biku, yaitu adalah menolak. Nah, begitu juga kalau mereka bilang, Bante, saya transfer ya ke rekening si Anu dan lain sebagainya. Nah, itu juga biku tidak boleh terlibat transaksi loh, ya. Apapun bentuknya pengaturan, misalnya seperti mereka bilang, saya transfer ini ke sana, ke sini, atau ke rekening Bante, ya, perihal ada atau nggak ada rekening tersebut. Tapi kalau kita mengiyakan untuk ditransfer, berarti kita terlibat, ya, karena instruksi kita terlibat transaksi moneter. Nah, itu juga pelanggaran yang lainnya lagi, ya. Jadi selain tidak boleh menerima uang, juga tidak boleh terlibat transaksi apapun, ya. Termasuk kayak tanda tangan, tapi hasil tanda tangan kita lalu terjadi transaksi atau uang itu dicairkan. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, oleh sebab itu, waktu pertanyaannya adalah, apakah benar uang tunai ditaruh di atas tempat patah seperti itu jika umat ingin mendandakan uang tunai tidak menyalahkan aturan kebikuan? Itu tidak, ya. Berarti menyalahkan peraturan kebikuan. Jadi kalau bikunya dengan batin menerima, berarti bikunya sudah otomatis terjadi pelanggaran peraturan ini. Tapi kalau di batinnya itu tidak menerima, ya, maka dia apakah harus menolak atau diam saja, ya? Nah, atau kasih gestur, nggak kasih, ya, gitu. Jadi itu adalah tugas seorang biku, kewajiban mereka. Ya, jika tidak layak, apakah sebagai pengiring kita termasuk ikut berkontribusi dalam pelanggaran? Nah, sebagai pengiring, pendampingnya, Anda bisa menghimbau umat yang ingin berdana. Anda bisa ingatkan gitu, sebagai pendamping, Anda bilang, oh, Bante tidak boleh terima uang, itu melanggar peraturan kebikuan misalnya, ya. Nah, atau itu adalah peraturan monastik Bante, nggak boleh terima. Nah, dan lain sebagainya, ya. Nah, atau ya misalnya si umat awam bisa arahkan gitu, ya. Oh, Bante nggak boleh terima uang, tapi kalau misalnya mau diatur, ya, untuk wihara dan lain sebagainya, saya bisa bantu misalnya.
Nah, dari ini umat awam ke umat awam itu bisa bicara, ya. Tapi kalau bikunya waktu itu nggak boleh ngajarin. Waktu umat ingin berdana, biku nggak boleh ngajarin, ya. Jadi cuma boleh menolak, nggak boleh ngajarin cara yang benar gitu, nggak boleh. Tapi sebagai umat awam, kalian bisa mengajarkan ke umat ini bahwa oh gimana caranya tetap didanakan, tapi dengan cara yang layak. Nah contohnya seperti tadi ya, peraturan yang diizinkan Buddha pada saat Mendaka meminta izin dari Sang Buddha. Nah ini dititipkan ke tangan kaki ya asisten, nanti kalau bandenya membutuhkan sesuatu, nah itu asisten bisa penuhi kebutuhan bandenya gitu ya, tapi bandenya nggak boleh terima uang. Yang bande terima apa? Kebutuhan yang layak. Nah jadi sebagai penggiring, supaya tidak berkontribusi dalam pelanggaran, Anda bisa malah mengedukasi umatnya. Gitu. Nah demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini. Ya, oke Bapak Ibu, mohon maaf videonya panjang, tapi bagus untuk edukasi ya. Jadi Bante Nanukamsa ini dari Pak Au Sayadaw, ya, jadi murid-murid dari Pak Au Sayadaw. Ya mungkin sekarang juga lagi akan retret di Malino, kemudian nanti 30 Juli itu akan Dhammatalk Sayalai di Pangkara, itu di Hotel Aston, ya. Nah Bapak Ibu, pernah satu kejadian yang saya dengar juga dari teman, ada seorang umat menitip uang untuk keperluan berobat seorang biku yang sakit di sana. Kemudian suatu waktu umat ini meninggal dunia. Nah, anaknya datang ke wihara untuk menanyakan dana yang dititip oleh papanya. Dan Kapia kemudian mencari, itu enggak dananya, dan ternyata ketemu dananya memang dipakai untuk biku tersebut untuk berobat. Dan sisa dananya karena diminta dikembalikan. Ya. Jadi, Bapak Ibu, tugas Kapia Karaka pengurus itu sebenarnya berat sekali. Kalau terjadi titipan dana seperti yang dilakukan oleh Mendaka, ya, kakek dari Wisaka, itu berat sekali. Harus cari sampai jelas, gitu, ya. Untunglah kita di wihara sini itu sistemnya putus, jadi kita tidak perlu cari lagi, gitu, ya. Dan semoga nanti kita bisa menangani masalah keuangan ini dengan lebih baik, bisa mendukung para Bante itu bertahan lebih lama. Dan Bapak Ibu, perlu kita tahu ketika Sang Buddha parinibbana, akan parinibbana, Sang Buddha mengatakan jadikan Dhamma dan Vinaya sebagai pelindung bagi kita. Kita jangan cuma fanatik dengan satu sangga, ya. Kita cuma oh karena sangga ini saya maunya sama ini. Tidak, Bapak Ibu tolong buka wawasan, lihat. Kalau sangganya baik, mari kita dukung. Ya, kalau sangganya sudah mulai longgar, sebagai umat, mari kita bersama-sama memperbaiki, ya, dengan memberi masukan yang pantas. Ada beberapa oknum mungkin yang tidak baik, tetapi bukan atas nama sangga seperti itu. Ya, oke. Mungkin masih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf. Saya yakin Bapak Ibu pantatnya juga sudah sakit. Ya, oke. Baik, semoga Dhamma bisa bertahan lebih lama. Semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama membahas Dhamma di saat yang tepat dapat diketahui oleh sanak keluarga, para leluhur, dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga mereka dapat turut berbahagia, sehingga dengan turut berbahagia mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idang wo natinang hotu sukita hontu natayo. Semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama dapat menunjang tercapainya tujuan akhir nibbana. Idame punya nibbana sa pacaya hontu, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Sadu, sadu, sadu.
Anumodana, terima kasih. Anumodana dan terima kasih kepada Wanita Muda Bumi Horas yang telah menguraikan Dhamma. Semoga Dhamma Desana yang telah disampaikan membawa manfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.